Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GP Marbali kembali menyapa Ibu Bapak Jemaat sekalian dalam Warta Jemaat GP Marbali edisi 25 Desember 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, perbaikan karir warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Bagi Bapak Ibu jemaat atau simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Adapun pelayanan yang kami sediakan yakni kebaktian anak, dewasa, pelayanan sakramen baptisan anak, dewasa, alih agama, perjamuan kudus, pernikahan, pastoral pranikah, pasutri, kebaktian sektor, unit, angkatan muda, wadah pelayanan, sekolah minggu, TPI ceria, dan katekisasi. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, yang sementara bergumul dalam promosi jabatan, ujian masuk perguruan tinggi, pendaftaran masuk sekolah lanjutan, dan persoalan umat lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Bersama kami, Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan selengkapnya. Majelis Jemaat menyampaikan selamat Natal bagi semua umat dan pelayan di Jemaat GPM Marbali. Semoga damai Natal menaungi kita semua. Disampaikan kepada jemaat bahwa pada hari ini akan dilaksanakan kebaktian sakramen baptisan kudus bagi ke-17 anak Tuhan dalam kebaktian pagi. Masing-masing Almendo Benamen, Andarias Joko Borola, Achilles Austin Asari Pasulu, Christine Fiona Borola, Chelsea Adriela Kudubun, Kristiani Messi Borola, Daniel Yohanes Romera, Marlina Despeive Rumalewang, Marfile Grayson Natulola, Neymar Kres JR Natasian, Juliana M. Natasian, Reinhard Menase Kodubun, Ronaldo R. Natasian, Wilona Claudia Benamen, dan Fileita Oraplean. Disampaikan pula kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian baptisan kudus dewasa alih agama pada hari ini pada kebaktian jam 7 malam atas nama Anita Benamen. Marilah jemaat kita semua berdoa bagi pelaksanaan sakramen dimaksud.
Kami mengimbau semua jemaat agar mendukung dan membangun sinergitas bersama TNI Polri dalam pelaksanaan operasi Lilin Salawaku tahun 2022. Kami mengarahkan semua jemaat agar tetap mematuhi himbauan pemerintah dan kepolisian daerah Maluku, Polres Kepulauan Aru tentang Kamtipmas, khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru, dengan tidak berkonvoi, arak-arakan, pawai, dengan motor yang melibatkan massa, tidak melakukan perjudian, hiburan musik yang berlebihan, penggunaan petasan atau mercun yang mengganggu kelancaran kebaktian, doa dan pergumulan keluarga. Hindari mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Patuhi dan ikuti peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama, serta selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan kegiatan yang melibatkan massa. Hindari membuat postingan, narasi, konten, atau flyer bernuansa hoaks melalui media sosial yang berpotensi menimbulkan instabilitas Kamtipmas. Pembangunan gereja sumber hidup akan dibangun dalam semangat iman bahwa Allah yang menafasi kita akan menghidupkan partisipasi jemaat ini untuk membangun rumah Allah dengan baik. Untuk itu, Majelis Jemaat GPM Marbali menghimbau seluruh jemaat bersama mengelola kebaikan Allah serta menggerakkan seluruh potensi jemaat untuk pembangunan gedung gereja ini yang tentunya membutuhkan pengorbanan baik pikiran, waktu, tenaga maupun biaya, namun juga membutuhkan pergumulan khusus akan tempat pembangunan yang sementara diupayakan oleh majelis jemaat dan panitia. Kami sampaikan kepada jemaat sekalian bahwa penataan kegiatan kebaktian Natal pada saat ini akan diatur sebagai berikut. Kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2022 diatur sebagai berikut. Kebaktian Natal pertama, Minggu 25 Desember 2022, jam 7 pagi. Pelayan liturgi masing-masing adalah sebagai berikut. Pelayan firman majelis bertugas adalah Pendeta F. Watimena. Penatua adalah Penatua APD Tabela. Diaken adalah Diaken Nyonya L. Penaonde. Kolektan adalah unit Talita Kumi 1. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Pro kantor adalah Ibu Eka, Ibu Nia, Ibu Nicole, dan Ferdi. Soundman adalah Bapak R. Malaiholo. Multimedia adalah Bapak Eli Tatuhe. Pengisi pujian adalah unit Talita Kumi 1. Penerima tamu adalah keluarga Bapak Reno Untarola. Peserta kebaktian adalah Sektor Immanuel dan Talita Kumi. Kebaktian Natal pertama, jam kedua, Minggu 25 Desember 2022, jam 9 pagi. Pelayan liturgi masing-masing adalah sebagai berikut. Pelayan firman majelis petugas adalah Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Penatua adalah Penatua Y. Latulola. Diaken adalah Diaken Nyonya A. Hetarion. Kolektan adalah unit Peniel 1. Keyboardis adalah Bapak Doni Watutamata. Pro kantor adalah Ibu Joyce, Ibu Heni, Ibu Eta, dan Astrid. Soundman adalah Bapak R. Malaiholo. Multimedia adalah Bapak Ejon Pesulima. Pengisi pujian adalah unit Peniel 1. Penerima tamu adalah keluarga Bapak Jandri Warengkukli. Para pelayan dan warga GPM yang kami kasihi, salam damai untuk basudara semua. Di puncak perayaan Adventus menyongsong Natal Kristus tahun ini, dengan penuh rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun 2022, kami menjumpai semua jemaat dan pelayan gereja Protestan Maluku
di Maluku dan Maluku Utara dalam harapan perayaan Adventus memberi sukacita, kedamaian, pengharapan, dan menggerakkan kepedulian kepada sesama. Dalam solidaritas kemanusiaan, kita tetap menjadikan pergumulan saudara-saudara di Kariu, Ngurdu, Kawasih, Tolong, dan jemaat GPM lainnya sebagai pokok doa dan fokus pelayanan penggembalaan advokasi dalam rangka pemulihan hak hidup mereka. Saudara-saudara kekasih, Natal tahun ini mengajak kita berjumpa dengan Juru Selamat, Kristus Tuhan. Ajakan ini adalah ajakan untuk merespons kasih Allah yang besar melalui kedatangan Kristus Tuhan ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari berbagai belenggu kehidupan, dan membawa damai bagi segala bangsa. Kedatangannya merengkuh manusia dalam segala keadaannya. Ia memberi ruang untuk setiap orang berjumpa dengannya, mengenalnya, dan merespons kasihnya yang menyelamatkan. Natal karena itu mengajak kita untuk memberi respons iman atas kasih Sang Juru Selamat dengan menyatakan kasih dan kepedulian kepada sesama ciptaan, mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, memulihkan relasi kemanusiaan, dan menghadirkan kedamaian dalam hidup bersama. Natal menandai kedatangan Allah yang membawa damai sejahtera di bumi. Olehnya, kami pesankan, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Usahakanlah kesejahteraan hidup dan hiduplah dalam kesederhanaan. Ada ancaman resesi ekonomi, krisis pangan, dan krisis energi di tahun-tahun mendatang. Namun Natal memberi kita pengharapan dan membimbing kita meretas jalan-jalan baru yang lebih bijaksana untuk menguatkan ketahanan hidup, menghadapi krisis dengan spirit hidup secukupnya, sebagaimana diajarkan Kristus kepada kita. Saudara-saudara terkasih, Juru Selamat yang kita sambut kedatangannya melalui peristiwa Natal itu adalah Juru Selamat yang peka, peduli, dan membela hidup orang-orang yang tertinggal dan termarginalkan. Sebagai orang-orang beriman yang berjumpa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami pesankan teruslah bergerak untuk menjumpai dan melayani dengan kasih saudara-saudara yang menderita, miskin, dan yang harus ditolong serta dibela hak-hak hidupnya. Itulah respon sejati kita atas kasih Allah yang mau menjumpai dan merengkuh kita dalam kasih Natal. Pada peristiwa Natal, para gembala memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan lihat sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Sukacita Natal menggerakkan para gembala memberitakan berita Natal itu kepada orang lain. Olehnya, kepada semua pelayanan dan warga jemaat kami pesankan, beritakanlah kabar yang benar, kabar yang membawa damai dalam tiap perjumpaan dengan semua orang dan muliakan Allah dengan seluruh hidup dan bakti kita. Respons kita atas peristiwa Natal adalah respons kasih kita kepada Allah yang mengasihi dan menyelamatkan kita. Euforia atau kesukacitaan Natal harus terjadi dalam keluarga. Jangan wujudkan di jalan raya atau tempat umum lain dengan jalan mengkonsumsi minuman keras atau dengan cara-cara yang tidak patut seturut ajaran gereja dan iman Kristiani. Sebab Natal menggerakkan kita berkarya, menyelamatkan manusia dan dunia ini dari setiap ancaman kehancuran. Menggerakkan kita untuk setia mengerjakan peran-peran yang memberi dampak bagi peningkatan kualitas hidup saat ini dan bagi hidup di masa yang akan datang. Sukacita dan damai Natal mengisi hati saudara-saudara dan tahun baru menjadi tahun penuh rahmat dan kasih setia Tuhan bagi kita semua. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2022 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2023. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan umat lainnya. Kami mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah jemaat bahwa
seluruh persembahan syukur kita tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan tetap memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Untuk menjaga kenyamanan kebaktian di saat ini, berikut ini kami sampaikan protokol kebaktian. Demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali dibunyikan, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan menyanyikan nyanyian kidung jemaat nomor 123, bait pertama, kedua, dan ketiga. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan memberkati. Merbali 25 Desember 2022, Majelis Jemaat GPM Merbali, Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.